Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang keempat ini, saya akan menyampaikan materi pertanyaan jebakan saat wawancara kerja. Pertanyaan merupakan elemen yang pasti ada dalam setiap wawancara kerja. Karena dengan memberikan pertanyaan, pewawancara bisa melihat kemampuan, keahlian, kepribadian, dan hobi dari calon pelamar. Karena alasan tersebut, maka sebaiknya pelamar kerja dituntut untuk berlatih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pewawancara kerja saat interview, yang kadang pertanyaan tersebut menjebak Anda. Jebakan pertanyaan yang sering diajukan oleh pewawancara antara lain, pertanyaan pertama, tolong ceritakan tentang diri Anda. Saran saya, untuk menjawab pertanyaan di atas, strateginya Anda tidak boleh menjawab dengan berbelit-belit tentang aktivitas diri Anda di rumah. Tetapi yang ditanyakan sebenarnya oleh pewawancara yaitu jawaban yang singkat, padat, jelas, yang menceritakan diri Anda terkait pada pekerjaan atau sasaran karir yang Anda inginkan di perusahaan tempat Anda melamar. Oleh karena itu, Anda harus menjawab langsung ke pokok permasalahannya dengan singkat dan jelas mengenai pengalaman kerja terbaru Anda dan sasaran karir yang Anda inginkan. Contoh pertanyaan kedua, mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Saran saya, jawaban pertanyaan itu dengan singkat, padat, dan jelas tentang kemampuan atau kelebihan, keahlian, dan potensi yang Anda miliki untuk kemajuan perusahaan tempat Anda melamar mestinya. Tetapi yang perlu Anda ingat yaitu Anda jangan berbohong. Jangan memberikan jawaban yang umum, tetapi Anda harus menjawab yang menarik, yang unik, kreatif, sehingga jawaban Anda berbeda dengan jawaban yang disampaikan pelamar lainnya. Pertanyaan yang ketiga biasanya, mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan ini? Jawaban Anda yang benar misalnya, saya tertarik karena budaya kerja dan kualitas perusahaan yang sangat baik, sehingga membuat saya tertarik, karena sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. Atau karena saya ingin menambah pengalaman, mengembangkan kemampuan yang saya miliki, atau potensi yang saya miliki, serta ingin memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan perusahaan. Tolong ingat, hindari jawaban tertarik karena gaji yang tinggi, karena ada lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat, mengapa berhenti dari perusahaan terdahulu? Apabila ada pertanyaan tersebut, maka yang perlu diingat oleh pelamar yaitu jangan menjelek-jelekan hal yang berkaitan dengan perusahaan sebelumnya. Ataupun atasan perusahaan tersebut sangat menyebalkan misalkan, dan mereka bertindak semena-mena misalkan. Kalau Anda mengungkapkan seperti itu, justru tidak menambah nilai apapun kepada Anda. Apalagi kalau Anda berbohong. Pertanyaan yang kelima, contoh, pengalaman atau keahlian apa yang Anda miliki dalam bidang ini? Apabila Anda mendapatkan pertanyaan tersebut, ungkapkan apa saja pengalaman yang pernah Anda lalui terkait dengan bidang tersebut secara intensif. Pertanyaan keenam biasanya, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk posisi ini. Bagaimana pendapat Anda? Apabila Anda mendapat pertanyaan tersebut, maaf, jangan menjawab terima kasih atas pujian Anda. Memang saya adalah orang yang memiliki banyak keahlian dan berpengalaman. Maka saya rasa pewawancara sudah pasti menerima saya tanpa pertimbangan lagi. Jawaban itu sebenarnya justru akan merendahkan diri Anda, karena memberikan kesan bahwa Anda adalah orang yang mempunyai tipe sombong, pembohong, tinggi hati, memiliki tingkat kepercayaan yang berlebihan, padahal sebenarnya
wawancara tersebut menguji bagaimana kepribadian Anda. Adapun cara menjawabnya yang tepat adalah dengan tetap rendah hati, tetapi tegas dan percaya diri. Sebelum menjawab, ucapkanlah terima kasih terlebih dahulu kepada mereka atas pujian wawancara, dan setelah itu katakanlah bahwa pengalaman tersebut belum terlalu cukup untuk melakukan pekerjaan di perusahaan dengan optimal. Dan saya masih membutuhkan pengalaman dan keahlian yang lebih banyak agar bisa bekerja dengan optimal dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar di perusahaan ini. Pertanyaan ketujuh, bagaimana kelemahan Anda? Jawaban terbaik adalah Anda harus menyampaikan dengan jujur atas kelemahan yang Anda miliki. Kemudian yakinkan pewawancara bahwa Anda bisa mengubah kelemahan tersebut menjadi kelebihan. Dan Anda bisa menunjukkan bagaimana cara untuk mengatasinya. Pertanyaan ke-8, berapa gaji yang Anda harapkan atau Anda inginkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Anda harus hati-hati, tetapi Anda juga harus memberikan jawaban. Untuk itu Anda memerlukan teknik khusus dalam negosiasi gaji ini. Dan teknik itu antara lain mencari informasi tentang profil company perusahaan tersebut. Berapa gaji yang diberikan untuk job yang ditawarkan. 2, menanyakan budget yang ditawarkan. Hal itu dirasa cukup sopan dan bisa dimengerti pewawancara, sepanjang Anda bisa menanyakan dengan baik dan sopan. Yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan kerja Anda. Anda bisa meminta nominal gaji yang Anda inginkan sesuai dengan keahlian, kemampuan, potensi yang Anda miliki. Yang kelima, hindari mengucapkan kata terserah saja kepada pewawancara. Jawaban yang terbaik adalah ucapkan, saya percaya perusahaan akan memberikan yang terbaik kepada saya jika saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan perusahaan. Terima kasih. Beberapa soal tadi, jebakan tadi, semoga apa yang saya sampaikan tadi akan bisa Anda mengerti, Anda bisa memahami, dan nantinya Anda akan kompeten untuk menjawab jebakan pertanyaan dari pewawancara. Saya berharap Anda sukses dalam wawancara kerja dan Anda diterima bekerja. Dan untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca banyak pertanyaan pewawancara. Anda bisa melihat di dalam e-book saya yang keempat. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.